Wattala'tu finnar, aku juga menyaksikan di neraka. Nabi juga menyaksikan di neraka. Faraitu aktsara aliha an-nisa, maka aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Hah? Kenapa perempuan kebanyakan ada di neraka? Ya, wadzalika, itu adalah karena ligillati ta'atihinna lillah wa li rasulih, karena sedikitnya taatnya mereka kepada Allah dan Rasulullah. Banyak pelanggaran. Wali azwajihinna, juga tidak taat kepada suami-suami mereka. Wa kathrati tabarrujihinna, dan banyaknya mereka tadi itu berpaes kalau keluar rumah. Ya, karena itu mengkufuri nikmat suami itu adalah banyak penyebabnya perempuan masuk neraka. Dan ini hati-hati, jangan sampai ada orang yang mengkritik suami kamu merasa bangga, walaupun pada zahirnya itu seakan-akan adalah membela kamu. Sian kamu itu orang laki itu kadang-kadang nggak ngereken itu dan ini sama dengan mencaci suaminya kau. Kau kalau menjadi perempuan yang sholihah, kamu harus bantah, wajib dibantah. Siapa bilang suamiku adalah baik dengan aku? Itu adalah bukan teman, tapi itu adalah tukang fitnah yang akan menghasilkan kamu bermasalah dengan suami kamu. Dan jika itu terjadi, maka inilah diantaranya sebab banyaknya wanita masuk neraka Allah SWT. Nah itu awas, hati-hati. Itu bukan teman yang loyal, tapi adalah tukang fitnah yang akan memberantakan rumah tangga kamu. Kemudian memang kurang sabar perempuan ini kalau mendapatkan ujian ya. Kurang sabar. Kadang-kadang kalau sudah ada keuntungan, sudah lupa kadang-kadang dengan ibadah, dengan taat. Kalau perlu salaman dengan laki-laki pun gak ada masalah. Awas, hati-hati. Anda berbicara, berhubungan apapun dengan laki-laki ajnabi itu harus seizin suami, walaupun urusan dagang. Gak boleh perempuan dari itu melakukan perdagangan kepada siapapun kecuali seizin suami. Lah kalau caranya tidak benar, maka hasilnya tidak benar juga nantinya. Kebanyakan kurang sabar untuk taat kepada suami, taat kepada Allah dan Rasulullah, dan kebanyakan mengkufuri daripada suami, itulah sehingga banyaknya penghuni neraka. Loh, tapi dia orang beriman, ya dia masuk neraka. Dia masuk neraka, tapi kalau sudah dosanya habis baru dia masuk ke surga Allah. Kalau begitu, karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki, nantinya setelah usai yang ada di neraka dikeluarkan masuk surga, maka penghuni surga lebih banyak perempuannya nantinya. Awal-awalnya surga nggak banyak perempuannya karena hisabnya berat-berat itu perempuan. Ya enggak, ini perempuan ini sendalnya itu ada 7. Nanti dipertanggungjawabkan kenapa kok 7 sendalnya. Kudungnya orang bolu. Nah, ini semuanya harus dipertanggungjawabkan nantinya. Lah untuk apa itu semuanya kamu tumpuk-tumpuk? Padahal perlunya kamu cuma 2 misalnya, atau cuma 1 misalnya. Memang lebih banyak daripada laki itu. Lebih banyak daripada laki. Gelangnya ono itu. Yang di kanan, yang di kiri 7. Cincin ngerentep. Anting-anting seperti granat. Kemudian ya itu semuanya harus dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, itu memang kebiasaan daripada perempuan, ya, kebiasaan perempuan. Tapi jadilah perempuan yang sholihah. Hidup sederhana. Tapi dia tadi itu menggunakan
segalanya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat terhadap suami. Wah, nggak maju-maju perempuan, maju kemana? Maju ke neraka. Kalau maju itu ke surga. Kalau maju itu ke surga. Kadang-kadang dia lebih membanggakan kalau dia tadi itu lebih berhasil pekerjaannya daripada suami. Istri yang berhasil itu istri yang pandai merawat anak, istri yang pandai memperhatikan suami, istri yang pandai memasakkan makanan untuk suami, istri yang pandai menghibur suami, yang mendidik anak. Itu yang paling bagus perempuan. Bukan pekerjaannya tapi berantakan. Goreng tempe dah iso. Buat kopi kadang-kadang tidak bisa. Semuanya diserahkan kepada pelayan, pembantu. Jangan disalahkan nantinya. Karena pembantunya lebih perhatian terhadap suaminya dia, pembantunya lebih melirik suaminya melirik pembantu nantinya. Karena kamu kekurangan dalam masalah ini. Kalau dulu itu pembantu itu hanya membantu untuk masak. Yang masak ya syarifahnya. Yang masak ya syarifahnya. Ada daerah-daerah yang nggak boleh dibersihkan sama pembantu. Dulu itu masih ada batas-batasnya. Kamar nggak boleh. Daerah dalam rumah nggak boleh. Dia yang bersihkan sendiri. Dia yang bersihkan sendiri. Kalaupun membersihkan itu ada waktu-waktunya dan itu dijaga, bukan ditinggal. Sehingga betul-betul terhormat, muhtaram. Muhtaram. Tapi kalau sekarang ini sudah jadi satu, kadang-kadang tambah hijab, kadang-kadang tambah kerudung. Lah setan emangnya kita merasa aman daripada gangguan itu? Jangan dong. Di situ nanti akhirnya ditunggangi sama syahwat yang diarahkan diremot sama syaitan, terjadilah nanti yang tidak diinginkan.